Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aditya, NIM 10572 1119419 kelas MAN 19F. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi metode proyeksi kualitatif berdasarkan gabungan tenaga penjualan. Tidak semua eksekutif manajer memiliki kemampuan yang memadai untuk merumuskan proyeksi sebagai akibat dari bidang tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Maka dari itu, pihak yang paling dianggap mampu memprediksi dengan baik adalah bagian penjualan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kelemahannya, maka proyeksi dibatasi dengan bagian penjualan. Secara teknis, proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan hampir sama dengan proyeksi opini Dewan Eksekutif Perusahaan. Proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan terdiri dari 5. Yang pertama, pendekatan akar rumput. Proyeksi ini dilakukan dengan menggabungkan hasil proyeksi dari semua tenaga penjualan. Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Proyeksi lebih akurat karena dilakukan oleh orang-orang yang ada pada bidangnya. 2. Unsur objektivitas yang lebih tinggi karena masing-masing pembuat proyeksi bekerja secara mandiri. 3. Tanggung jawab akan pencapaian proyeksi lebih tinggi. Kekurangan: yang pertama, mahal karena melibatkan banyak pihak. 2. Memerlukan waktu yang lama karena proyeksi dilakukan secara berjenjang. 3. Adanya moral hazard yang cenderung membuat proyeksi penjualan yang rendah untuk menghindari beban target penjualan. 2. Teknik manajemen penjualan. Dalam proses pembuatan proyeksi ini, beberapa manajemen penjualan duduk bersama untuk merumuskan proyeksi penjualan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penjualan pada masa yang akan datang, baik dari aspek makro maupun mikronya. Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Waktu untuk membuat proyeksi akan lebih cepat. 2. Adanya unsur pertimbangan makro dapat meningkatkan ketetapan proyeksi. Kekurangan: tanggung jawab atas implementasi pembuat proyeksi lebih rendah dibanding dengan metode tenaga penjualan. 2. Pemahaman atas karakteristik pasar lebih rendah dibandingkan metode tenaga penjualan. 3. Pendekatan distributor. Seringkali perusahaan tidak memasarkan sendiri produknya, tetapi melalui distributor independen sehingga perusahaan tidak memiliki kontak langsung dengan konsumen akhir. Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Distributor memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang wilayah. 2. Waktu proyeksi lebih cepat dibanding menggunakan tenaga penjualan. Kekurangan: 1. Tanggung jawab atas implementasi proyeksi lebih rendah dibanding metode tenaga penjualan. 2. Distributor sering memiliki pengetahuan luas tentang wilayah pasarnya, tetapi memiliki informasi yang lebih terbatas tentang karakteristik konsumen dibanding dengan tenaga penjualan. 4. Proyeksi berdasarkan riset pasar. Metode ini didasarkan pada riset pasar yang memadai. Setelah informasi diperoleh melalui riset pasar dipandang cukup, informasi kemudian dianalisis oleh orang-orang yang dipandang memiliki keahlian untuk merumuskan nilai proyeksi. Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Hasil yang diperoleh lebih objektif. 2. Memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi. Kekurangan: 1. Tanggung jawab atas implementasi penyusun proyeksi lebih rendah. 2. Memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. 5. Penilaian probabilitas individual. Dilakukan dengan menentukan besarnya probabilitas untuk setiap kegiatan. Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Lebih rasional karena mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. 2. Memiliki tingkat kepercayaan yang lebih karena melibatkan banyak pihak dan banyak kemungkinan kekurangannya. Kekurangan: 1. Sulitnya menentukan probabilitas untuk setiap kejadian. 2. Adanya perbedaan karakteristik individu sehingga mempengaruhi penilaian nilai probabilitas untuk setiap kejadian. Contoh kasus atau study case: PT Sentosa Adi Makmur Surabaya.
Perusahaan ini mengelola usaha alas kaki. Pada PT ini, metode yang digunakan yaitu kualitatif. Perusahaan ini menggunakan pendekatan distributor karena hanya bergantung pada distributor dalam hal pendistribusian produknya. Maka perusahaan ingin membuat suatu proyeksi, maka membutuhkan distributor untuk mendapatkan informasi karena distributorlah yang memiliki kontak langsung dengan konsumen. Kesimpulan dari materi ini adalah pihak yang paling dianggap mampu memprediksi dengan baik adalah bagian penjualan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kelemahannya, maka proyeksi dibatasi dengan bagian penjualan. Secara teknis, proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan hampir sama dengan proyeksi opini dengan Dewan Eksekutif Perusahaan. Proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan terdiri dari 5, yaitu 1. Pendekatan akar rumput, 2. Teknik manajemen penjualan, 3. Pendekatan distributor, 4. Pendekatan berdasarkan riset pasar, 5. Penilaian probabilitas individual. Itulah tadi penjelasan mengenai materi metode proyeksi bisnis berdasarkan gabungan tenaga penjualan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.